Halo Sobat Cikal, balik lagi sama aku Alifia Syahra. Tentunya kalau aku dari sini aku nggak sendirian. Kali ini aku ditemenin sama Ibu Hajah Rini. Beliau merupakan sosok perempuan senior di Kabupaten Kuningan dan beliau aktif di berbagai organisasi ya Bu ya, dari kabupaten sampai ke nasional. Dan beliau juga merupakan pengusaha yang sukses di berbagai bidang. Nah, langsung aja ya Sobat Cikalpedia. Alhamdulillah kali ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan Ibu Hajah Rini. Yuk kita langsung aja sapa dan juga kita gali pengalaman dan kiprahnya beliau selama ini. Halo Ibu, Halo selamat juga, siang. selamat siang. Maaf banget mengganggu waktunya Iya, nih di makasih nih kesibukannya gitu ya. Ibu baru habis acara selesai apa? Hari Kartini. Oh, habis acara Iya, Hari Kartini, habis tingkat Kabupaten Oh Kuningan. gitu. Iya. Habis acara apa Ibu? GOW Peringatan, itu ya? iya di GOW gitu tadi peringatan Kebetulan dengan Ibu sebagai seluruh, ketuanya ya? iya, seluruh organisasi wanita Oh, di di Kabupaten Kabupaten Kuningan. Kuningan. Gitu, padat banget ya Bu ya hari Iya, ini. alhamdulillah ini masih ada waktu bisa ketemu nih. Alhamdulillah Ibu. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Boleh santai ya. Ini Bu, kan Ibu nih kabarnya S1-nya di UGM ya Bu ya? Iya. S1-nya di UGM, terus S2-nya di Trisakti. Sakti. Kalau boleh tahu kenapa nggak ngambil ranah ke PNS gitu Bu? Oh iya. Mungkin ya dari awal ya. Oh boleh. Saya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sapa juga dengan seluruh ini ya pecinta Cikapeldia, iya yang siang hari ini bisa bergabung dengan kami. Alhamdulillah, salam kenal juga. Saya dengan Hajah Rini Sucianti SEMM. Kebetulan saya juga owner di sini di Rumah Sakit Juanda dan mungkin banyak yang memang kami rintis untuk membantu Kabupaten Kuningan terutama dalam hal pengangguran karena kami banyak menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang pertama kenapa sih kok nggak tertarik? Jadi mungkin dari awal karena kami kuliah di Ekonomi Gajah Mada. Oh ya. Tentu motivasi yang awal yang mungkin selalu saya pinginin bagaimana saya bisa punya karyawan banyak. Saya tidak tergantung dengan siapa-siapa, tapi saya bisa juga membantu mereka terutama untuk kehidupan mereka ya. Kalau karyawan kan berarti sebagai karyawan dia punya keluarga, punya anak, bisa sekolah, bisa punya kendaraan, punya rumah, itu baru satu keluarga. Kalau sekarang di sini aja di rumah sakit 600, di rumah 60, semua resto berapa nih ya mungkin hampir 1000, mudah-mudahan kurang dari 1000 saya bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi memang dari awal itulah cita-cita kami. Banyak penawaran waktu itu karena kami sebelum menikah dengan ini almarhum suami, memang kami sudah banyak penawaran juga untuk di PNS. Tapi kok saya kalau di PNS nggak bisa ngerawat anak ya, nggak bisa ngomong anak, nggak bisa mendidik anak. Kemudian saya masih jadi ibu rumah tangga yang baru. Kemudian saya dari kecil lingkungan kami, ibu bapak kami dagang juga. Jadi kayaknya sudah termotivasi dari kecil tuh bahwa saya kayaknya wah enak ya kalau dagang tuh nggak ada yang istilahnya mengganggu. Kemudian wah ini duit uang dari mana dan sebagainya. Jadi kita sangat mensyukuri. Kebetulan saya punya suami yang almarhum yang alhamdulillah sangat baik, yang senantiasa menjadi spirit kami. Menjadi spirit kami untuk senantiasa mendorong saya itu mau kemana diturutin. Saya mau gerak apa, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Sehingga alhamdulillah saya bisa mengembangkan semuanya ini. Disitulah cita-cita kami bahwa kok nggak tertarik gitu. Tertariknya di swasta. Berarti emang dari awalnya. Dari awal kami sudah memang ingin mencari cita-cita bagaimana kalau kita jadi swasta. Ya, berarti, tapi pernah nggak sih Bu kepikiran sedikit gitu bimbang antara milih PNS atau wira swasta gitu? Waktu itu kami udah terlanjur terjun ya, udah terlanjur terjun menjadi wira swasta, ya justru kita yang saya pikirkan apalagi gitu. Ya karena saya bergerak bukan hanya di rumah sakit aja kan, hampir semua bidang usaha saya tekuni. Rumah sakit juga, tapi cita-cita awal bukan apa, saya pengen punya rumah bukan aja sederhana. Karena dari kecil memang saya suka sekali dengan menu dan sebagainya. Jadi yang terbesit cuma pengen punya rumah makan, tahu-tahu punya rumah sakit.
Tapi begitu rumah sakit saya bisa ngatur menu juga gitu loh. Jadi apa di dapurnya menu-menu yang itu saya atur di situ. Dalam perjalanan ya mungkin dari cita-cita itu alhamdulillah akhirnya terpenuhi untuk bisa punya rumah makan dan ya alhamdulillah tersebar di mana-mana ini. Iya. Berarti emang dari kecil juga udah tertariknya di bidang Tertarik di swasta bidang gitu ya, Bu? swasta, ya. Karena mungkin dari orang tua yang Dari udah orang tua juga. berwira swasta Iya, juga, wira jadi swasta. nurun ya, Bu? Nurun jadinya. Setelah Ibu menjalani wira swasta ini di bidang semua, Ibu kan semua bidang ya, Bu, ya, hampir Insya Allah, alhamdulillah. wira swasta, terus kayak rumah sakit, rumah makan, bahkan banyak Peternakan, gitu ya. Iya, ya. peternakan juga. Itu kira-kira yang paling mensupport Ibu siapa, Bu? Apakah keluarga, suami, orang tua, ya. suami, almarhum ya, Bu, Suami ya? almarhum itu sangat mensupport sekali. Kegiatan kami selalu didukung. Selalu didukung, saya gerak mana yang penting bahwa saya itu positif. Saya sebagai perempuan tidak menghambur-hamburkan istilahnya uang kami pakai dengan tanpa termanage dengan bagus. Jadi uang itu larinya kemana itu jelas. Saya mesti jadi tanah, jadi invest, jadi usaha, jadi apa itu yang akhirnya suami saya sangat percaya banget dengan saya sehingga gerakan saya dari ujung Jawa ujung sana sangat disupport. disupport sekali. Jadi saya bersyukur suami saya almarhum sangat baik sekali. Itu enak banget ya, Bu, ya? Iya, sehingga perempuan bisa gerak. Betul. Kalau saya udah dibatasi, aduh jangan, saya nggak berani. Karena bagaimanapun juga di dalam keluarga kalau khalifah paling tinggi tetap suami. Perempuan tetap menjadi istri yang baik, tapi kalau mempunyai potensi itu bisa dikembangkan dengan mendapatkan spirit dari suami gitu. Iya, suami itu makanya ini untuk perempuan-perempuan, ayo kita maju. Ini kan sekarang Hari Kartini. Salah satunya perjuangan Hari Kartini karena kesetaraan gender ya. Bagaimana perempuan juga mempunyai kedudukan yang sama dengan laki, tapi tidak melangkai menjadi tinggi dari laki-laki. Tapi bagaimanapun juga bukan hanya sebagai pendamping, mendidik anak-anak, kemudian mendapatkan anak-anak yang pintar, solehah, cerdas, pandai ya. Tapi juga sebagai ibu yang bisa juga membantu kekuatan ekonomi keluarga. Iya, itu penting. Jadi alhamdulillah banget ya, Bu, ya, kita dapat suami yang baik, alhamdulillah mensupport sehingga gitu, dia sangat mendukung semua kegiatan saya. Itu kalau kayak gitu kita enak banget gitu mau bergerak. Iya, gerak juga. Yang nggak didukung saya mau buka di luar negeri. Oh, karena saya apa karena iya itu mah jauh banget itu. Saya sebenarnya kemarin udah mau buka restoran di Turki, di Inggris tuh peluangnya ada. Tapi kalau suami udah bilang, "Mah, jangan." Waduh. Akhirnya saya mundur gitu, padahal sudah tinggal gitu ya. Alasannya apa tuh, Bu? Kalau boleh tahu? Jauh ya, kemudian kita punya anak-anak perjalanan ke sana itu kan bukan seperti berjalan kita ke Jakarta ke Bali gitu kan. Walaupun berapa jam kan perlu proses, ada visa, ada ini dan rumit banget kan kalau itu kalau udah mah kalau keluar masuk sana rumit ini nanti kalau kena sanksi visa apa gini kan kayaknya jadi kalau pergi kan malah jadi was-was khawatir. Udah jangan ya udah akhirnya saya mundur. Kita juga harus nurut ya. Nurut ya. Karena balik lagi ada di tertinggal di jadi bagaimana juga keputusan semua ada di suami. Iya. Kan orang lain nih lihatnya Ibu kan sukses di berbagai bidang usaha gini ya, Bu, ya. Kira-kira kita tuh lihatnya tuh kayak gampang banget gitu, Bu, gitu. Apakah segampang itu atau sebenarnya ada banyak rintangan dan tangisan sih, Bu, sebelum mendapatkan semua ini gitu? Memang orang ngelihatnya kan sudah jadinya. Tapi mereka tidak melihat prosesnya. Sama aja bisa dibilang kepala dipakai kaki, kaki dipakai kepala. Jadi perjuangan kita itu berat. Seperti contoh pertama kali saya mendirikan rumah sakit. Tidak semudah yang dibayangkan orang. Saya harus bagaimana orang bisa masuk, bisa kita layani, ya enggak. Kemudian kita juga harus mendatangkan orang itu seperti apa. Kemudian kami harus bisa bersaing kelengkapan alat sebagai mumpuni enggak. Saya harus berjuang dengan modal, dengan alat, dengan segala macam. Juga manajemen dengan orang untuk masuk itu bagi saya luar biasa beratnya. Ya saya selalu waktu itu masih ada almarhum sehingga terus kami komunikasi gitu. Melakukan sesuatu dengan almarhum itu alhamdulillah itu. Sehingga begitu almarhum nggak ada kami sudah melangkah
sekian langkah karena kami sudah menciptakan manajemen yang kami kuatin, sehingga kami banyak yang membantu saya di bidang manajemennya. Kira usaha yang pertama kali Ibu tekuni itu di bidang apa, Bu? Sebenarnya saya masuk Kuningan itu pertama kali saya apoteknya. Apotek. Suami saya praktek, saya mau ngapain, karena saya pertama kali masuk Kuningan saya dipercaya di Rumah Sakit Wijaya. Sehingga kami punya pengalaman rumah sakit. Karena kerja di rumah sakit lain, saya punya suatu potensi saya menggali bagaimana sih kalau mendirikan rumah sakit, bagaimana sih kalau kita punya rumah sakit itu seperti apa, kemudian kami berani mendirikan tuh kami sama sekali tanpa konsultan, langsung kami berani sendiri karena kami punya pengalaman mengelola itu, ya alhamdulillah, sehingga setapak demi setapak ya, karena saya itu sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan saya datang Kuningan juga bukan orang yang punya apa-apa. Saya datang benar-benar polos, datang ke Kuningan dengan membawa koper yang tanpa membawa apa-apa. Dari orang tua pun kita pinjam uang dulu untuk belanja obat. Tahun 88. Tahun Iya. 1988. 88. Kemudian 90, 91 saya sudah bisa ngemodalin orang tua untuk buka toko lagi di Jogja gitu. Berarti emang sebenarnya kita tuh dilihatnya emang udah enaknya. Udah enaknya, padahal perjuangan kita. Mungkin sampai hari ini pun sama lah. Sebenarnya kami tidak pernah berhenti ya. Kami terus berjuang bagaimana marketing saya jalan, bagaimana kami untuk bisa bersaing, itu bukan duduk manis. Benar. Bagaimana alat-alat kami juga bisa mengimbangi canggih, alat mana yang sudah waktunya harus kita ganti, dan sebagainya. Karena rumah sakit itu padat karya, padat modal, padat masalah. Jadi tiga itu menjadi komponen yang harus menjadi satu keseimbangan. Makanya kita ya masalah bagaimana meminimalisir, modal bagaimana kita bisa, karena alat-alat nggak bisa kita punya USG terus saja itu. Punya CT scan dari tahun berapa itu aja nggak bisa. Ada masanya juga. Ada masanya yang itu harus kita terus ganti yang baru. Mengikuti zaman ya, Bu. Mengikuti zaman. Kalau nggak ngikutin zaman mungkin kita nggak akan bisa bersaing, nggak bisa akan berkembang gitu ya. Orang akan lari tempat lain. Kemudian recovery penting banget karena kita punya pasien, punya mitra, itulah kita ada manajemen recovery untuk bagaimana kita masih bisa mempertahankan pelanggan itu masih tetap baik gitu. Penting sekarang kalau kita di marketing itu ada recovery-nya gitu. Kita kelola dengan baik sehingga kita masih punya pasien-pasien yang percaya dengan kita. Gitu. Tapi perjuangan sekarang itu sepedih dulu nggak sih, Bu, Pak? Sebenarnya semakin besar karena kita dituntut dengan modal yang tinggi sekarang. Karena alat kami harus lebih canggih, peralatan harus lebih tambah. Kemudian fasilitas kita harus ditambahin lagi karena tuntutan dan jumlah semakin banyak. Sehingga fasilitas modal yang kita butuhkan juga semakin banyak juga. Nanti sehingga sukses semakin banyak kita butuhkan. Iya, jadi kita tidak berduduk manis lah gitu, kita bukan seperti itu. Tetap kita melakukan ini, mungkin pembangunan masih, kita udah punya 2 ruang operasi aja masih kurang, kami harus nambah lagi gitu ya. Karena ini dokternya untuk jadwalnya rebutan itu kan salah satu tantangan. Kemudian kamar yang udah hampir 200 kurang gitu kan. IGD yang kita siapin kamar banyak, untuk tempat trans juga kurang. Terus jadi pembangunan berjalan, poliklinik kita udah sekian puluh tempat ternyata juga kurang. Sehingga dituntut terus untuk tidak statis, kita tidak stagnan, tapi terus kita melakukan gerakan gitu. Baik membangun, pakai fasilitas, baik kita melengkapi semuanya. Untuk kuat sampai di titik ini tuh kan Ibu juga nggak cuma sebagai pengusaha atau Ibu yang berorganisasi gitu, aktivis gitu ya, Bu. Ibu juga sebagai ibu dari anak-anak Ibu gitu. Kira-kira yang bikin Ibu kuat bisa bertahan sampai di titik ini tuh siapa? Ya, saya dengan satu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin tidak lepas bahwa yang kami dipercaya Allah ini, kami pun juga sebagian mengembalikan kepada yang isinya kita bergerak juga di rohani ya. Karena satu, kami kalau
Sekarang ditambah saya bisa membangun, saya pun juga harus imbangi dengan membangun sarana ibadah, sarana sekolahan, bedah rumah, kemudian juga fasilitas musola dan sebagainya. Orang yang harus kita santunin 3 bulan, sekolah-sekolah yang berbantuan, itu kami perbanyak. Nah itu saya anggap bahwa 2 kali 2 itu nggak mesti 4 kalau Allah. Ternyata Allah akan memberikan kemudahan dan lebih dengan apa yang kita korbankan. Nah itu menjadi salah satu yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Kemudian yang kedua, anak-anak saya yang alhamdulillah, anak saya kan 4 dokter semua, menantu juga 4 dokter semua. Jadi saya di lingkungan dokter semuanya, anak-anak sudah saya bagi untuk pegang peran. Khususnya di rumah sakit ini, yang udah spesialis ya pegang spesialis masing-masing. Kemudian kemudian ada yang membantu anak saya di bagian manajemen keuangan, ada yang bagian umum gitu. Mereka sudah sangat membantu kami untuk bagaimana saya tidak terlalu sibuk seperti dulu. Karena udah Tapi dibantu ya. iya, tapi ide-ide policy masih kita pacu. Kalau proyek bangunan masih kami pegang untuk anak konsultasi. Berarti anak-anak tuh memang punya ini ya Bu, kayak power yang Iya, kuat untuk power Ibu. bagi saya itu sangat sesuatu kekuatan. Betul. Yang Mungkin kalau suami Ibu masih ada, mungkin suami Ibu akan jadi tokoh utama untuk Wah, pokoknya gitu ya. segala-galanya. Iya, Betul. makanya begitu dipanggil ya Allah, satu yang saya minta kekuatan untuk diri saya. Karena tanggung jawab saya banyak. Besar ya Bu. Tidak mungkin saya berhenti. Apalagi lihat usaha yang udah dibangun bareng-bareng. Iya, ya, bangun Bang. bareng dari nol dengan almarhum itu kan bagi saya harus maju, tidak boleh berhenti, Harus selesai, melanjutkan cita-cita dari almarhum gitu. Walaupun almarhum udah nggak ada, cuman kan dia pasti juga ikut seneng Ibu. Iya, di sukses luar sampai sana detik di ini. alam yang beda mudah-mudahan tetap masih bisa. Amin. Sebenarnya kerja keras Ibu, kegigihan Ibu sampai saat ini tuh mau Ibu persembahin untuk siapa sih Bu? Ya, saya sebenarnya kalau untuk diri sendiri, untuk anak bagi saya kan pakai makan kita sepiring ya. Tapi tuntutan dari kami apa yang bisa kami persembahkan untuk terutama saya sebagai umat muslim, saya harus bisa membantu banyak tempat-tempat ibadah. Itu sudah menjadi prinsip saya. Terus saya tidak pernah berhenti. Sehari-hari mesti kami ada yang pembagian, yang bagi karpet, mungkin bagi semen, bagi apa. Jalan juga menjadi bagian saya, orang yang tidak mampu. Sekolah-sekolah yang minimal sekali di daerah, yang memang gurunya aja tidak bisa tergaji dan sebagainya, itu biasanya kami prioritasin. Bedah rumah juga antri, kami juga itu menjadi prioritas, tapi kami akan lihat yang memang mana yang sama sekali yang paling dibutuhkan kita urut, karena saya bukan dana pemerintah. Jadi karena dengan sendiri ya saya sesuaikan dengan kemampuan saya, tapi tidak pernah berhenti. Itu yang kenapa saya mau buka lagi, karena saya butuh yang bukan sendiri. Saya butuh bukan nyumbang 1.000 perak, 100 perak gitu ya, istilahnya uang 100.000 dapat apa, ya kan? Tapi kalau kita bisa membangun utuh, nah itu bagi saya sangat bersyukur sekali. Ada kesenangan pribadi juga. Ada, makanya saya Bu, berapa masjid yang dibangun? Saya nggak mau ngitung. Karena Allah pun juga nggak ngitung kami, karena kami alhamdulillah yang dari nol pribadi masjid sekarang saya bangun tuh banyak gitu. Sehingga terus saja saya tidak berhenti. Terus melakukan itu semua. Sebagai umat muslim kita juga lupa ya Bu, kalau sebagian harta yang kita punya juga ada milik menjadi orang bagian lain, harus gitu. kita sisihkan. Iya. Untuk prinsip, kira-kira Ibu punya prinsip nggak sih Bu? Prinsip yang Ibu pegang kuat sampai saat ini gitu. Ya, terutama prinsip kami bahwa kita harus mencari sebanyak-banyaknya dan kita juga harus mengefisienkan semuanya. Jadi bukan berarti kalau saya ke sana kemari itu cumbang, itu memang tanpa hitungan. Tapi perhitungan dalam ekonomi hasil kami harus perhitungan banget. Prinsip itu penting. Saya buka rumah makan. Ini harga bisa jual segini tuh harga pokoknya berapa, ininya berapa, itu saya sampai tahu. Betul. Saya punya bakery, ini satu roti itu dari mulai bahan tenaga kerja 1 hari bisa produksi berapa sehingga ketemu satu, itu kami harus tahu. Iya betul.
Sehingga ada harga pokok kita bisa ngambil, berarti kita dapat net berapa gitu. Nah, saya pegang prinsip bagaimana kita menghitung ekonomi itu benar. Ya rumah sakit, ya usaha, itu kami harus mempunyai manajemen khusus untuk perhitungan itu, jadi nggak salah-salah. Harus jelas semuanya. Harus gitu ya. jelas semuanya. Walaupun nanti uang itu nggak kita pakai, tapi kita kembalikan. Tapi kalau kita usaha orang rugi terus bagaimana? Sehingga kalau memang ada kerugian itu apa yang kita olah? Mana yang kita harus tingkatkan, mana kita naikkan? Harus dibenahin yang mana? Harus gitu. dibenahin Kita yang mana? tahu Tidak kita nggak tenang. Nanti kalau nggak kita tenang aja gitu, kayak nggak ada masalah. Padahal masalahnya banyak. banyak sekali gitu. Jadi saya prinsip tetap kita harus megang manajemen itu dengan kuat gitu. Modal yang dimilikin untuk sampai ibu sampai di titik ini itu kira-kira cukup dari modal motivasi aja atau emang harus ada modal finansial juga sih Bu? Ya, semua harus berjalan. harus ada, ya? Semua modal untuk kekuatan manajemen ada, modal investasi juga harus kuat, modal usaha yang kami butuhkan dari luar juga ada. Jadi nggak mungkin kita dengan leluasa dengan segala macam sendiri itu nggak mungkin. Jadi kita butuh tetap orang lain iya gitu ya, kita butuh mitra-mitra untuk bisa mengembangkan Berkembang kami. gitu. Iya. Boleh di-share nggak sih Bu ke perempuan-perempuan di luar sana gitu, apalagi sekarang angka pengangguran itu kan banyak ya Bu? Banyak. Angka pengangguran itu banyak, terus Gen Z juga Ya, perempuan-perempuan itu yang sekarang tuh kayak kesusahan untuk cari pekerjaan gitu. Prinsip yang harus mereka tanamin untuk diri mereka sendiri itu kira-kira apa sih Bu? Gitu? Ya, yang pertama sebagai perempuan tadi saya sampaikan tetap bahwa kita sebagai ibu ya harus sebagai ibu, kita sebagai istri kita harus sebagai istri, kita mendidik anak kita harus mendidik anak. Tapi apakah itu cukup? Kalau bagi saya di era globalisasi ekonomi yang semakin sulit, kan kita juga harus bergerak perempuan. Ya, tidak kita pasrah begitu aja. Berarti kita pun juga harus bisa memanfaatkan gadget untuk kita bisa menghasilkan. Justru kita harus memanage gadget itu. Yang pertama, gadget untuk anak-anak. Karena anak-anak dengan ketergantungan gadget juga mereka lupa segalanya. Betul. Nah, ibunya sebagai pendidik juga jangan malah ngajarin. Nanti anaknya bilang, oh ibu aja juga main, saya nggak boleh. Nah kan gitu. Sehingga kapan anak itu boleh, kapan kita ngasih tahu, ini ibu tuh dagang, ini jualan, kan bisa. Benar. Berarti orang tua sendiri juga harus belajar gadget. Bagaimana dia bisa mengelola marketing digital dengan baik. Kemudian apa yang biasa dia jual untuk bisa walaupun di rumah ngurusin anak, tapi dia bisa menghasilkan. Mungkin lebih segala-galanya karena dia memanage untuk gadget itu bagus sekali. Sehingga itulah yang mendidik anak-anak kita bahwa dengan gadget yang kita punya, tapi hasil yang kita dapatkan lebih banyak. Nah ini yang harus kita benar-benar jangan asal memainkan cuma segala macam belum yang nggak jelas. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita banyak belajar dari gadget itu. Gadget tempat kita belajar, tempat kita untuk mencari uang, bisa juga mencari ilmu dan sebagainya. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga anak-anak pun akhirnya ya akan meniru orang tuanya. Jadi tidak asal-asalan main gadget, harus kita awasin juga. Apalagi teknologi sekarang kan makin modern gitu. Makin modern dan semakin canggih, semakin itu nyari apa aja. Makin macam-macam di Cepat sekali, gadget tapi ini. kalau ya kita ikuti dengan baik insya Allah. Makanya sebenarnya sebagai perempuan, kalau saya tidak ada lagi kata saya mau kerja apa, banyak peluang, banyak sekali peluang yang nggak kita manfaat. Apa yang kita mau lakukan untuk melakukan itu? Satu, kalau kita memang tertarik di fashion, ya kita akan melakukan fashion dan itu juga akan kita jualan fashion. Tertarik di kuliner, kita akan belajar kuliner, kemudian kita akan menjual dari hasil kuliner lewat digital kita. Kemudian kita tertarik di pendidikan karena kita punya ilmu, kita bisa melatih lewat HP online untuk bisa melatih anak-anak juga, ataupun juga kita belajar dari HP tapi bisa mendidik anak atau belajar dengan anak, tapi kita dengan istilahnya offline-nya. Ya, bisa gitu. Iya. Sekarang belajar juga bisa lewat Zoom Bisa meeting, lewat apa gitu aja. ya, Iya. teknologi. Saya aja banyak belajar dari Gadget, internet. dari HP kita banyak belajar untuk bisa mendapatkan semua informasi. Betul. Itu. Jadi kita banyak sebenarnya peluang. Tinggal apa sih kemauan kita tuh?
kemudian arahnya mau kemana dan apa yang kita suka. Karena saya kalau bisnis bagi saya suka ya. Kalau kita udah suka itu melakukan apa aja yang suka gitu. Kuncinya suka dulu. Suka dulu. Kalau nggak suka kita paksa-paksa ya nggak suka. Benar. Tapi begitu kita suka, kita enjoy dan nikmat sekali mengerjakan sesuatu. Nggak ada beban, iya. Nggak ada beban, nggak ada rasa ini, jadi kita enjoy aja. Kalau untuk perempuan seusia aku deh Bu, Iya. Sekarang usia berapa? Aku usia 24. Masih muda. Masih muda. Untuk usia aku tuh kan lagi kayak labil-labilnya untuk mau lanjut kerja dulu atau kuliah S2 dulu atau nikah gitu kan, semuanya pilihan gitu ya Bu. Tapi kita nih sebagai perempuan juga kan pengennya mandiri, pengennya kita juga nggak mau bergantung sama laki-laki gitu ya Bu. Prinsip Ibu gimana sih Bu biar kayak perempuan-perempuan kita itu bisa seperti Ibu gitu, semandiri Ibu gitu, sukses Ibu untuk saat ini? Saya kalau usia 24 sebenarnya udah rawan ya, harus cepet cari jodoh. Karena apa? Benar, karena kita nanti kalau usia kita terlambat, semakin malas kita berkeluarga. Kemudian kalau kita udah terlambat umurnya punya anak, akhirnya anak kita baru kecil, kita umurnya sudah lanjut. Begitu kita udah pensiun atau selesai, anak belum kuliah. Nah, itu juga satu harus dipikirkan. Sehingga memang kita di angka paling tinggi jangan sampai lebih dari 27. Minimal ini kalau 24, 25, 26. Paling lambat 27 kita harus sudah memutuskan. Masih ada 3 tahun lagi. Iya, pentingan. Kemudian juga kita memang cita-cita punya rumah duluan, nanti nggak nyambung. Karena kalau kita berkeluarga itu mesti enak dari nol merintis. Saya dari nggak punya apa-apa, kita punya bisa cuman beli sop 1 piring aja dimakan berdua, kan enak ya. Memang semua nggak ada. Dulu tuh kita ya bismillah aja nekat. Kalau sekarang anak pengen punya rumah dulu, pengen ini, akhirnya nggak nyambung-nyambung. Nah, tinggal sekarang yang kita mau arahnya kemana, mau ASN. Kalau saya selalu ngajarinya, jangan tertarik cuman ASN aja. Kalau bisa ASN juga jadi wira swasta. Nyambi gitu. Iya, nyambi. Jadi kita nanti nggak ada istilah korupsi bagi saya. Benar. Karena apa? Kita jadi PNS sebagai status, tapi kita juga punya swasta untuk kemandirian kita, sehingga kita nggak pernah nengok gaji karena hasil kita sudah lebih baik. Tidak berarti kita itu kalau swasta itu harus kita tongkrongin. Misalnya contoh, kita udah diterima di ASN, kemudian kita punya keterampilan seperti contoh staf saya ini, dulu tak kursusin apa snack, roti dan sebagainya. Dia punya karyawan kerja biasa nggak pernah bolos, dia di rumah udah bisa memanage ininya anak buahnya. Tinggal kita senengnya apa, mungkin ada yang seneng jahit, paling kita motong terusin nanti ini. Atau kita nggak mau repot, berarti kita ngambil fashion di rumah, bisa kita jadikan tempat kerja. Pulang tapi kita ada tempat untuk fashion, ada tempat untuk apa yang kita sukai. Itu rumah tuh jadi tempat kerja tapi tempat cari uang juga kalau saya. Sehingga dari sekarang mikir apa ya gitu tuh sangat bagus sekali. Gitu. Berarti pernikahan sebenarnya untuk berkeluarga juga harus dipikirin. Iya, 24 udah waktunya berpikir. Kalau saya paling bagus 24, 25 sudah married, lebih bagus. Karena kalau udah terlambat kita agak susah juga. Sehingga kalau kita dua-duanya jalan. Yang pertama segera pikirkan keluarga, yang kedua kita apa yang kita lakukan nanti kalau kita sudah berkeluarga. Kemudian kesukaan apa yang kita mau manage untuk bisa usaha besar. Bareng-bareng gitu. Bareng-bareng, karena kita tidak semua usaha itu punya modal besar, dibina apa enggak. Kita tuh paling enak merintis dari bawah naik. Jadi enggak harus besar, lalu kalau besar langsung ambruk malah repot. Bener. Fondasinya belum kuat. Dulu belum ya. kuat. Nah, kalau kita udah kuat bawah, ya kita akan bertahan. Kuat. Betul. Berarti emang dari sekarang tuh kita harus berpikir ke depan. Iya, gitu. harus sudah. Kayak gimana dulu gitu. Begitu lulus kita dari S1, sudah waktunya kita harus berpikir. Berpikir rumah tangga, berpikir untuk apa yang kita lakukan, merintis usaha apa yang kita senangi gitu. Kita belum punya modal bisa melakukan rumah yang walaupun masuk gang tapi diserbu orang. Nah, itu kan pikirkan. Betul. Rumah kita masuk gang tuh nggak mungkin sebenarnya. Yang penting kemauan kita bagaimana menarik.
Kita tahu anak SD banyak, anak SMP banyak, anak SMA banyak. Ya kita cari peluang anak-anak itu apa yang dia sukai. Itu peluang yang bagus. Nggak kita tungguin pun di rumah udah jalan. Benar. Udah rame terus gitu. Benar. Ya. Ibu kan dikenal sama berbagai lapisan masyarakat di Kuningan ya Bu ya. Kayak siapa sih yang nggak kenal Ibu gitu, mungkin dari kalangan bawah sampai atas kan pasti kenal sama Ibu, alhamdulillah gitu ya Bu. Karena kelihatannya Ibu humble banget nih Bu, Ibu humble, Ibu nggak pernah membatasi Ibu harus bertemu siapa gitu. Itu kira-kira motifnya apa sih Bu kayak gitu? Apakah emang Ibu suka Ya, saya sebenarnya nggak pernah beda-bedakan orang itu aja. Semua di hadapan saya anggap sama. Saya dari organisasi manapun dan dari apapun semua saya rangkul baik karena sifat kami memang saya itu nggak pernah mau punya musuh. Saya pengennya punya teman. Sehingga kami alhamdulillah di Kuningan ini teman semua kan GUB karena semua organisasi saya. Tingkat Jawa Barat ini tadi aja masih banyak yang masih minta konsultasi saya untuk tingkat provinsi. Kemudian di tingkat nasional kan saya ketua Persindo ya, Perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia se-Indonesia. Itu juga ngurusinya orang-orang se-Indonesia. Antara Papua, antara Kalimantan Utara, antara Bangka Belitung udah beda. Aceh sama ini beda. Jadi saya harus nurutin bisa gimana semua provinsi itu bisa bersatu gitu. Ya. Tapi di balik itu tuh sebenarnya susah nggak sih Bu cara apa ya kayak berkomunikasi sama berbeda-beda orang kayak gitu? Iya, kita tergantung kitanya juga. Kalau kitanya nggak terlalu macam-macam ya semua menghormati kita. Benar. Ya nggak, tapi kalau kita udah apa istilahnya komunikasinya nggak jalan, kemudian kita tidak memberikan pelayanan yang baik, itu bukan berarti melayani itu harus bikinin kopi minum, tapi kita komunikasi kita lancar. Apa yang dia mau masukkan juga kita akan dengar. Itu satu modal kita. Komunikasi berarti ya, komunikasi itu penting baik banget. gitu komunikasi. Iya, kalau komunikasi jalan gitu baik, ya kedepannya kita akan mendapatkan teman-teman yang baik. Betul. Ibu kan sekarang nih aku dengar kayak banyak dapat penghargaan ya Bu ya. Alhamdulillah. Di tingkat kabupaten bahkan sampai ke nasional penghargaannya gitu kan Bu. Itu cara meraih itu semua tuh gimana sih Bu? Apakah ada semudah itu gitu? Saya sebenarnya nggak pernah tahu ya kalau mau dapat penghargaan itu dari mana, daftarnya gimana, tiba-tiba dapat surat ada penghargaan ini. Saya juga nggak tahu dia menilainya dari mana, apakah dia memang ada survei ya. Jadi saya kalau dapat penghargaan yang segitu banyak nggak pernah tahu, tiba-tiba dipanggil saya ajak teman. Jadi saya nggak pernah ini lagi istilahnya daftarnya di mana, saya nggak pernah daftar. Nggak pernah mengajukan, ada surat mas iya Bu ini ada penghargaan, Ibu bersedia nggak gitu. Penghargaan apa lagi? Apa? Nyangka nggak Bu bisa dapat penghargaan? Saya orangnya low profile ya, nggak terlalu mikirin saya ngejar penghargaan, enggak. Saya tuh kadang kalau dapat penghargaan malah malu sama apa yang bisa saya lakukan, perasaan saya belum bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba saya dapat penghargaan gitu. Yeah. Jadi tapi ada kesenangan tersendiri guys, gitu, bangga sendiri. Pastinya, karena usahanya sebadainya sebesar itu untuk dapetin penghargaan ini. Alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah. Untuk di momen Hari Kartini ini ya Bu, ada inspirasi khusus nggak sih Bu yang Ibu contoh dari sosok RA Kartini ini? Iya ya, kita tahu bahwa Ibu Kartini bukan sekedar ngajarin pakai kebaya ya. Iya benar. Tapi mereka akan memulai dengan bagaimana kesamaan gender antara laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama. Betul. Maksudnya yang dibilang hak ya kita mendapatkan pendidikan sama. Kalau kita kerja tempat juga mendapatkan tempat yang sama, tidak kita bedakan. Kemudian juga perempuan bisa berkarir. Betul. Tapi tetap kita tidak meninggalkan sebagai istri, sebagai pendamping suami dan mengurus anak. Nah ini bagi saya prinsip yang saya pegang di Kartini ini adalah bagaimana kita terutama sebagai perempuan itu lebih berdaya, lebih bisa memanfaatkan momen ini dengan baik. Mari kita di Hari Kartini itu ya kita akan melihat bagaimana kita bisa lebih bermanfaat, khususnya perempuan-perempuan bermanfaat, lebih berdaya, dan akhirnya kita bisa mengangkat
harkat dan martabat perempuan. Baik jangan sesuai dengan ekonomi Pancasila kan, martabat kita sesuai dengan tidak seperti di luar mau seenaknya segala macam, tapi tetap kita masih dapat di dalam batas-batas koridor kita sebagai orang timur. Betul. Tapi kan Bu, masyarakat yang tinggalnya di pelosok-pelosok daerah itu kan kayak masih banyak yang menganggapnya ngapain sih perempuan harus kerja tinggi-tinggi atau harus berpendidikan tinggi, itu nanti juga ujung-ujungnya di dapur kayak gitu-gitu kan, itu kayaknya nggak cocok gitu ya. Iya, itu nggak cocok, itu kan prinsip-prinsip orang yang zaman dulu ya, yang pendidikannya masih rendah. Makanya itu yang diberantas oleh Kartini. Ayo perempuan bangkit, ayo perempuan kita sekolah, ayo kita bisa sejajar, kalau udah sekolah kita dapat kedudukan yang sama dengan suami istri gitu ya. Oke Bu, mungkin boleh kasih closing statement buat Sobat Cikal nih Bu, kira-kira gimana nih Bu untuk bisa mencapai perempuan yang mandiri, yang punya finansialnya udah freedom finansial lah gitu sebagai perempuan, boleh dikasih Bu? Iya, mungkin closing statement ya. Terima kasih ini dengan Cikapedia udah datang, udah sama-sama kita melakukan komunikasi. Apa sih yang kita cari sebagai perempuan sekarang di abad sekarang ya, abad berapa ini, abad di tahun 2027 ini terutama ke depannya, abad 20, yaitu yang pertama kita memang terus akan belajar ya, perempuan jangan pernah berhenti belajar, perempuan harus terus kita menggali ilmu, baik itu ilmu yang formal maupun juga ilmu yang tidak formal. Melakukan kursus-kursus pelatihan pun itu juga akan meningkatkan bagaimana yang kita cari finansial, terutama untuk memperkuat ekonomi keluarga. Karena sekarang kalau kita tergantung dengan suami aja itu ya, kita kadang berat, akhirnya berantem. Kalau suaminya nyimpen di saku kiri, dicari saku kanan dicari, kiri kanan di topi di mana, karena istrinya di rumah nggak kerja. Tapi kalau istrinya punya uang, nggak pernah mikirin apa yang ada di kantong. Saya terus terang aja dengan almarhum suami saya baru tahu gaji suami saya itu setelah suami saya meninggal. Sekian puluh tahun mendampingi saya tidak pernah tahu gaji suami itu berapa. Karena kami sendiri terus kerja dan mengolah uang-uang yang ada. Bagaimana uang yang dihasilkan suami lewat praktek itu bisa bukan habis tapi bisa menjadi bertambah terus dan menjadi invest-invest yang sekarang bisa kita lihat. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti kursus, terus kita ikuti perkembangan zaman, dan terus kita bisa bersama-sama dengan menggali perempuan-perempuan yang sudah berhasil, yang bisa mengatur baik itu rumah tangga maupun ekonomi keluarga. Insya Allah itu akan menjadi maju. Iya, mungkin itu. Begitu. Terima kasih banyak Ibu ya sama-sama, untuk waktunya, untuk closing statementnya, untuk seluruh motivasinya, pengalamannya berbagi. Semoga kita sebagai perempuan-perempuan ini, terutama Sobat Cikalpedia di luar sana juga bisa mencontoh Ibu, bisa termotivasi, bisa langsung kayak aku habis ini mau semangat kerja biar kayak Ibu nih gitu. Bukan berarti semangat kerja itu harus modal dulu, karena kita bisa tanpa modal pun bisa. Kita melakukan pekerjaan asal mau dulu. Iya. Semoga setelah ini banyak perempuan-perempuan di luar sana yang termotivasi oleh Ibu gitu ya Bu. Amin, amin. Makasih. Selamat Hari Kartini ke-147. Perempuan berdaya, perempuan semangat, perempuan menjadi kuat, hebat dan mandiri. Amin. Amin. Sobat Cikal, perempuan tangguh tidak menunggu badai berlalu, tapi bagaimana ia bisa menari di tengah badai dengan kakinya sendiri. Jadilah mandiri, jadilah berani, dan teruslah berjuang, bukan karena tuntutan keadaan, tapi karena kamu tahu bahwa potensi yang kamu miliki itu sangat berharga. Oke Sobat Cikal, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe, dan tunggu terus video-video kita selanjutnya di cikalpedia.id. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!